Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video untuk pengisian LKP dalam kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkersat ST 2023. Kita bisa lihat langsung ke dalam dokumen LKP-nya seperti ini. Ya, di sini ada nama pemeta. Ya, mohon maaf saya coret ya karena ini ada suatu identitas yang menjadi rahasia. Lalu ada pengawas juga sama identitasnya. Nah, jangan lupa pemeta dan pengawas harus mengisi nomor handphone, tanggal pelaksanaan dan tanda tangan ya sebelum dikumpulkan ke BPS. Lalu sebelum saya memberikan cara pengisian ini di kolom 6 sampai kolom 11, kita bahas dulu ada beberapa teman-teman yang bertanya, jika di sini kolom 3 ya ada blok sensus sama, itu dibikinnya berapa project? Yaitu satu saja kalau sama. Begitu juga dengan yang kolom 4B. Kalau ini sama, contohnya ini kebetulan sama, itu dibikinnya satu saja, yaitu 0002 di satu project. Jangan bikin 3 seperti ini ya. Ini ya biarkan saja, bikin satu. Kalau ini sama bikin satu, ini pun juga sama bikin satu. Lalu untuk cara pengisian ini, karena di sini satu RT ada beberapa blok sensus, maka kita datang ke Pak RT atau pengurus RT ya, menanyakan untuk 3 baris ini. Bukan hanya satu baris lalu di copy paste semua, bukan. Tetapi kita menanyakan ke Pak RT 02 contohnya dengan membawa peta WB ini 018B. Ya, karena RT ini dibelah menjadi 3 wilayah, maka kita harus mengisinya berdasarkan wilayah ini di kolom 3. Ya, misalkan jumlah keluarga satu RT ada 300. Ternyata di sini 150, di sini 50, di sini 100 ya. Jadi bisa berbeda. Seperti itu ya. Apabila yang kembar adalah blok sensus, nah di sini kemungkinan besar adalah RT-nya berbeda-beda. Itu lebih mudah. Datang ke PRT nanya satu garis selesai. Kalau ini harus menggunakan WB ya, teman-teman. Lalu kita untuk mengisi kolom 5, di sini ada ya, perhatikan ini tandanya ditemukan dan tidak ditemukan. Ini wilayahnya ya, bukan Pak RT atau ketua RT atau pengurusnya. Tapi ditemukan wilayahnya ada nggak seperti ini ya. Nah, lalu kita berikutnya kita mengisi kolom 6 yaitu keluarga. Keluarga itu kita tanya saja sama Pak RT ya. Pak RT, keluarga di sini ada berapa? Tapi tadi dengan metode yang tadi ya, bisa menggunakan WB atau langsung nanya karena di satu baris saja satu RT-nya. Kalau misalkan Pak RT bilangnya kurang dari yang kita tahu, karena kan teman-teman penduduk situ ya, itu diskusi saja, jangan berdebat ya, sudah selesai. Lalu kita ingin mengisi kolom 7 yaitu keluarga pertanian. Keluarga pertanian apa sih ya? Keluarga pertanian adalah minimal satu orang aja di keluarga itu mengusahakan produk pertanian, bukan buruh ya yang digaji. Ini artinya dia punya tanaman atau punya lahannya, atau dia menggarap saja tapi lahannya nggak punya, atau dikasih modal sama orang. Itu keluarga pertanian yang disebut menanggung resiko sendiri dengan tujuan dijual sebagian maupun seluruhnya ya. Khusus keluarga yang menanam padi dan palawija atau yang disebut tanaman pangan ya, itu dikonsumsi sendiri tidak dijual, dihitung menjadi keluarga pertanian. Palawija itu apa? Singkong, ubi, jagung ya, kedelai dan sebagainya. Nah, ingat untuk menentukan keluarga pertanian jangan ngomong pertaniannya saja, tapi harus dijabarkan tanaman pangan, hortikultura, sayuran, buah-buahan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Kali aja ada peternakan, seperti itu ya. Jadi jangan pertanian, takutnya pengurus RT atau ketua RT-nya berpikiran sawah ya. Nanti nggak ada semua. Lalu berikutnya nih, ini kita bisa lihat di sini ya, palawija ada biji-bijian, kacang-kacang dan seterusnya ya. Hortikultura itu apa saja ya, bisa. Lalu perkebunan di sini apa saja ya, bisa terbaca. Lalu peternakan ini sudah tahu ya kemungkinan besar. Lalu ada perikanan, kehutanan ya. Lalu di sini kita bisa lihat ya, tadi sudah kita mengisi kolom 7 udah fix. Lalu jumlah keluarga urban farming. Urban farming itu adalah metode yang biasa diterapkan di perkotaan ya. Seperti apa nih? Kita bisa lihat aquaponik, vertikultur, hidroponik atau microgreen ya.
Jadi kalau ini khusus keluarga urban farming ditangkap saja walaupun dia tidak dijual. Jadi dikonsumsi sendiri maupun dijual, tapi dia mengusahakan ya di rumahnya maupun di pekarangan sedikit dengan metode urban farming, maka dihitung sebagai jumlah keluarga yang mengusahakan urban farming ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita untuk mengisi kolom 9, 10 dan 11 yaitu adalah infrastruktur pertanian. Dan ini adanya di project SLS yang dengan namanya di 4B ini. Kalau ini ya 3 adalah project tutupan lahan ya. Kalau tutupan lahan kan ada video sebelumnya yaitu cuma tagging sesuai dengan tutupan lahannya dan 1 sampai 5 1 blok sensus ya. Lalu kita lihat di sini ada lumbung padi tidak, penggilingan tidak, KUD yang berbadan hukum tidak ya. Nah, infrastruktur ya. Kalau untuk lumbung padi itu yang khusus punya bangunan, bukan di kamar atau sebagainya tempat penyimpanan biasa, tapi harus seperti punya masuk keluar masuk sendiri pintunya ya. Lalu nah ini contoh-contoh yang ada di se-Indonesia. Lalu infrastruktur yang kedua adalah penggilingan. Penggilingan ada yang punya tempat, ada yang keliling. Nah di perkotaan coba harus tanya lebih detail lagi di probing ketua RT ya atau kader setempat yang mempunyai usaha dengan penggilingan keliling. Ya takutnya dia tinggal di situ, dibawa alatnya ke situ, tapi dia keliling ke kelurahan lain, ke kecamatan lain, ke kota lain atau bahkan ke provinsi lain yang bersebelahan ya yang mempunyai sawah. Nah, berikutnya adalah di sini koperasi unit desa ya. Koperasi unit desa itu harus berbadan hukum. Nah, setelah itu kita sudah selesai mengisi ini semua ya. Nanti kalau tidak ada isinya 0 saja ya. Jadi sebaris teman-teman punya tugas 15 baris maupun sampai 30 baris, 40 baris itu ditanya satu persatu. Setelah itu baru tagging ada di video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.